Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua atau ada yang dalam keadaan sakit? Oke, sehat-sehat semua ya. Yo. Sebelumnya Ibu bertanya, ada yang sudah kenal dengan Ibu? Dari kalian, antara kalian semua ada yang sudah kenal dengan Ibu? Oke, belum. Baik adik-adik, di sini Ibu akan memperkenalkan diri karena hari ini adalah hari pertama Ibu mengajar di kelas kalian ya. Jadi sebelumnya Ibu memperkenalkan diri, nama Ibu Merliana Arianti Palanbarek, adik bisa sapa dengan Ibu Yanti. Oke, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada adik-adik untuk memperkenalkan diri, mulai dari adik yang bagian kanan. Oke, semoga dalam perjalanan waktu Ibu bisa menghafal nama kalian masing-masing. Kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu, tidak boleh sungkan ya dalam hal pelajaran. Ada yang kurang dipahami, boleh ditanya, tidak boleh takut. Ibu juga tidak akan marah pada kalian. Apa yang adik tanya, kalau Ibu bisa menjawab, pasti Ibu akan jawab ya. Kalau ada kesulitan apa, bisa tanya di Ibu. Oke. Sekian sesi perkenalan kita pagi ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu meminta adik-adik untuk memperhatikan sampah yang masih berserakan di bawah kursi dan meja adik-adik untuk dipungut dan dibuang di tempatnya. Oke, silakan adik-adik. Oke. Silakan duduk semua, tetap tenang ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebagai umat Tuhan, patutlah kita mengawali segala sesuatu dengan doa. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Oke. Terima kasih kepada adik yang sudah membawakan kita dalam doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan absensi terlebih dahulu. Apakah hadir semua adik-adik atau ada yang tidak masuk? Oke, semua hadir ya. Tetap pertahankan kehadiran adik-adik, tidak boleh malas ke sekolah. Karena sekolah itu sangat penting adik-adik untuk masa depan adik-adik semua ya. Oke, baik. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu. Dari adik-adik semua yang ada dalam kelas ini, apakah ada yang pernah ke pasar? Atau mam tua suruh pergi berbelanja ke pasar, beli sayur atau beli ikan dan lain sebagainya. Ada yang pernah ke pasar? Oke, baik sekali. Adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah adik-adik mampu mengidentifikasi pengertian pasar. Yang kedua, adik-adik mampu mendeskripsikan macam-macam pasar. Yang ketiga, adik-adik mampu mengidentifikasi peran pasar. Yang keempat, adik-adik mampu memberikan contoh pasar. Oke. Sebelum materi, Ibu akan paparkan dua gambar di depan. Sebelum Ibu paparkan gambarnya, Ibu meminta adik-adik untuk Ibu bagi adik-adik dalam 5 kelompok. Silakan bergerak adik-adik, tidak boleh ribut ya. Oke, sudah? Oke. Di sini Ibu ada gambar yang Ibu paparkan di sini. Ibu minta adik-adik di masing-masing kelompok untuk memberi tanggapan terhadap gambar tersebut. Apa yang terjadi pada gambar tersebut, siapa saja yang ada pada gambar tersebut, apa yang sedang mereka lakukan. Adik-adik mengerjakannya masing-masing dalam kelompok, ditulis di kertas. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Tidak boleh ribut, boleh diskusi tapi tidak boleh ribut.
ribut. Oke, 10 menit Ibu kasih waktu kepada adik-adik untuk mengerjakan, tidak boleh ribut. Oke, silahkan adik-adik. Oke, sudah ya? Oke. Sekarang kelompok 1 untuk maju mempresentasikan di depan. Oke, terima kasih adik. Kelompok 2, maju. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Jadi begini adik-adik, semua yang adik-adik sampaikan tadi, hasil diskusi kelompok adik-adik tadi, semua yang disampaikan itu benar adanya, tidak ada yang salah di sini. Jadi pada gambar di depan ini adalah terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli. Ini di sini mereka membeli apa? Sayur. Ya betul. Adanya interaksi antara yang disampaikan itu benar adanya, tidak ada yang salah di sini. Jadi pada gambar di depan ini adalah terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli. Ini di sini mereka membeli apa? Sayur. Ya betul. Adanya interaksi antara penjual dan pembeli sehingga terbentuknya harga, dan pembeli bisa membawa pulang sayur yang dia ingin beli. Betul sekali. Oke adik-adik, sesuai gambar yang Ibu paparkan di depan tadi, jadi materi kita hari ini tentang, ada yang tahu? Tentang pasar. Iya betul sekali adik-adik. Jadi materi kita hari ini tentang mekanisme pasar. Betul sekali adik-adik. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Tadi sesuai dengan gambar yang telah Ibu paparkan tadi, adik-adik di sini ada yang tahu tentang pengertian pasar? Oke, silakan adik. Oke, betul sekali yang dijawab adik-adik. Jadi sesuai dengan slide di depan, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Jadi Ibu akan memberikan pengertian yang mudah diingat, mudah dimengerti oleh adik-adik. Jadi pasar itu adalah tempat di mana bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dan di mana tempat terbentuknya harga. Iya betul adik-adik. Oke, ada yang sudah mengerti tentang pengertian pasar tadi atau ada yang kurang paham? Oke, semua sudah mengerti ya. Oke, kita lanjut. Yang berikut tentang ciri-ciri ekonomi pasar. Ciri-ciri ekonomi pasar ini dibagi menjadi 3 adik-adik. Yang pertama, pembentukan harga berdasarkan pasar. Yang kedua, persekutuan antar produsen. Dan yang ketiga, kebebasan konsumen untuk memilih barang dan jasa. Oke, Ibu jelaskan satu-satu ya. Ciri yang pertama, pembentukan harga berdasarkan pasar. Ibu beri contoh di sini adik-adik. Pasar komoditas. Pasar komoditas atau pasar komoditas ini menjual bahan pangan dan bahan baku. Misalkan Ibu beri contoh, harga cabai di pasar impres pada saat musim panen. Kalau pada saat musim panen maka cabai akan sangat melimpah. Betul. Jika cabai melimpah maka harga cabai itu naik atau turun? Turun. Betul sekali adik-adik. Jadi pada saat musim panen cabai milik petani itu sangat melimpah, otomatis harganya akan menurun. Tetapi sebaliknya adik-adik, jika pada musim hujan cabainya akan berkurang karena diakibatkan dari gagal panen. Misalkan cabainya kena penyakit atau hama atau curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan cabai banyak yang rusak, otomatis harga cabai di pasar impres akan naik. Oke, yang berikut adik-adik, contoh yang kedua ya. Contohnya pasar lelang.
Pasar lelang ini pasar yang menjual barang antik atau karya seni seseorang. Oke adik-adik. Contohnya adik Okran. Ya, adik Okran melelang lukisannya awalnya dengan harga 100 juta misalkan, 100 juta ya. Oke. Tetapi karena hasil karyanya adik Okran tadi banyak peminat, banyak menggemari karena mungkin lukisannya sangat menarik, harganya akhirnya bisa melonjak tinggi, misalkan sampai 1 miliar, 2 miliar, tentu saja bisa adik-adik. Karena karya seni yang adik Okran miliki tadi itu memiliki daya tarik tersendiri adik-adik, sehingga bisa meningkatkan harganya dari 100 juta tadi ke 1 miliar. Begitu adik-adik contohnya. Oke. Ciri yang kedua, persekutuan antar produsen. Oke adik-adik. Persekutuan antar produsen di sini misalkan kerjasama antar UMKM. UMKM itu apa adik-adik? Ada yang tahu? Oh, tidak ada yang tahu ya. Baik, Ibu akan jelaskan. UMKM itu usaha mikro kecil menengah. Apa adik-adik? Usaha mikro kecil menengah, betul. Contohnya di sini adik-adik. Beberapa penjual Ibu misalkan si A dan si B memproduksi barang yang sejenis, misalkan si A dan si B memproduksi untuk membuat baju, otomatis memiliki bahan produk yang sama ya, betul. Di situ si A dan si B ini bekerja sama untuk melakukan pembelian bahan baku secara bersama-sama, sehingga si A dan si B ini bisa menekan biaya produksi mereka. Karena apa adik-adik? Di saat si A dan si B bekerja sama, otomatis biayanya akan lebih sedikit atau ditekan tadi adik-adik. Sehingga kerjasama ini sangat dibutuhkan dalam memproduksi suatu barang, betul sekali adik-adik. Oke, ciri yang ketiga adalah kebiasaan konsumen untuk memilih barang dan jasa. Oke, Ibu tanya pada adik-adik semua ya. Dari rumah, misalkan dari rumah mama atau ibu menyuruh adik-adik untuk membeli beras. Tetapi sampai di pasar banyak sekali, ada beras, ada sayur, ada ikan. Tetapi sampai di pasar penjual menawarkan, adik ikan ini murah, misalkan 7 ekor 50.000 atau 7 ekor 20.000 ya, 7 ekor 20.000. Adik bilang, adik, tapi saya dari rumah mama menyuruh saya untuk beli beras, tidak mungkin datang saya harus beli ikan, pasti harus beli beras. Jadi adik-adik begini, di pasar itu banyak sekali kebutuhan pokok kita, misalkan beras, gula pasir, minyak goreng, semua itu ada di pasar. Maka pasar itu adalah tempat di mana kita bisa memilih apa yang kita inginkan untuk dibeli adik-adik. Betul sekali, ya. Oke, dari Ibu jelaskan mengenai ciri-ciri ekonomi pasar ini, apakah ada yang belum paham atau kurang paham atau ada pertanyaan? Ibu persilakan. Oke, berarti sudah mengerti semua ya? Oke. Ibu harap apa yang Ibu jelaskan dari tadi, adik-adik ada merangkum sedikit sehingga menjadi bahan belajar adik di rumah. Betul. Oke. Dari semua yang Ibu jelaskan tadi, mungkin dari adik-adik ada yang bisa membuat kesimpulan? Oke, tidak ada ya. Oke. Baik, Ibu yang akan memberikan kesimpulan. Oke. Jadi begini adik-adik.
Pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan apa tadi? Transaksi. Dan tempat di mana terbentuknya harga adik-adik. Jadi pasar itu ada memiliki 3 ciri ekonomi pasar. Yang pertama ada apa tadi adik? Yang pertama apa? Oke, yang pertama itu sebagai pembentukan harga. Yang kedua, persekutuan antar produsen. Dan yang ketiga, kebebasan untuk menentukan pilihan barang dan jasa. Oke. Baik. Dari semua materi yang Ibu jelaskan tadi, dari A sampai Z, panjang lebar dari tadi, Ibu ingin bertanya kepada adik-adik, apakah ada yang kurang paham, atau Ibu penjelasannya terlalu cepat, atau ada masukan, tanggapan, Ibu beri kesempatan. Oke, tidak ada ya. Berarti Ibu anggap materi kita hari ini sudah selesai dan semoga adik-adik mengerti apa yang Ibu sampaikan. Oke, minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi permintaan dan penawaran. Jadi Ibu minta sebelum masuk kelas Ibu akan tanya terlebih dahulu materi permintaan dan penawaran sebagai awal. Ibu harap di rumah adik-adik bisa belajar sebelum ke sekolah nanti. Oke, baik adik-adik. Sekian materi kita hari ini. Ibu mohon maaf jika Ibu ada salah kata, tingkah laku dan perbuatan Ibu dalam kelas dari tadi hingga pada siang hari ini. Ibu minta maaf. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Amin. Oke, terima kasih. Oke, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Jangan lupa belajar. Oke, selamat siang adik-adik.